Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Pamungkas, NIM 200005107, kelas 2B, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM Cahaya. Yuk kita langsung menuju ke LKM-nya. Ya, di sini ada lembar kerja mahasiswa tentang sifat cahaya dengan jadwal pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, melakukan praktikum. Yang ketiga, membuat video praktikum. Yang keempat, mengisi LKN dan membuat video presentasi. Yang kelima, mengedit video. Dan yang terakhir adalah mengupload ke YouTube. Dan semuanya dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juni 2021. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari kegiatan praktikum ini. Yang pertama, buktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari. Yang kedua, menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Di sini ada alat dan bahan praktikum. Yang pertama, senter HP untuk percobaan merambat lurus dan menembus benda bening, 1 buah. Yang kedua, kertas yang berlubang untuk percobaan merambat lurus, 2 buah. Yang tiga, spion sepeda motor dan mainan. Untuk percobaan cahaya dapat dipantulkan masing-masing 1 buah. Yang keempat, cangkir kecil dan sabun. Untuk percobaan cahaya dapat diuraikan masing-masing 1 buah. Yang kelima, gelas dan ballpoint. Untuk percobaan cahaya dapat dibiaskan masing-masing 1 buah. Yang keenam, air. Untuk percobaan cahaya dapat dibiaskan dan diuraikan jumlahnya secukupnya. Dan yang ketujuh, toples. Untuk percobaan cahaya dapat menembus benda bening, 1 buah. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan video dokumentasi pada saat saya melaksanakan praktikum cahaya. Ya, tadi adalah video dokumentasi pada saat saya melaksanakan praktikum. Selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan saya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Ini adalah peristiwa pada sehari-hari, manfaatnya untuk pembuatan teleskop, mikroskop, dan teropong. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ini adalah gambar pada peristiwa sehari-harinya. Manfaatnya dimanfaatkan untuk bercermin atau sebagai spion. Selanjutnya, cahaya menembus benda bening. Ini adalah gambarnya. Dimanfaatkan untuk menyinari tempat yang gelap. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Ini adalah gambarnya. Manfaatnya untuk pembuatan kolam renang. Saat kita melihat dasar dari kolam renang akan terlihat dangkal. Yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Ini adalah gambarnya. Dan manfaatnya untuk mengetahui warna-warna spektrum seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Biasanya terdapat pada pelangi. Ya, langsung saja kita menuju ke diskusinya. Pada kendaraan bermotor, Anda pasti melihat kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion disebut dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Cermin cembung memiliki sifat berupa maya, tegak, dan diperkecil. Oleh karena itu, kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung agar dengan begitu semua objek benda yang terpantul dapat terperangkap masuk. Jadi tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung kaca spion. Dengan begitu, pengendara dapat melihat bagian belakang motor melalui kaca spion tersebut. Yang kedua, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul.
Pembiasan terjadi karena gelombang masuki medium yang berbeda dan kecepatan gelombang dan medium awal dan medium yang dimasuki berbeda. Jika arah datang gelombang tidak sejajar dengan garis normal, maka pembiasan menyebabkan pembelokan arah rambat gelombang. Gelombang air yang melalui daerah yang lebih dangkal mengalami perubahan kecepatan sehingga terjadi pembiasan. Yang ketiga, Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk dan sifat bayangan Randy di cermin adalah maya, tegak, sama besar. Karena Randy bercermin pada cermin datar, bayangan cermin datar akan sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan pada cermin datar pun sama dengan jarak benda. Yang keempat, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Setelah hujan, butiran-butiran air hujan yang jatuh disinari oleh sinar matahari yang muncul kembali. Namun saat bersinar, spektrum sinar dalam sinar putih tersebut terpecah atau terurai menjadi warna-warna sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Karena perbedaan panjang gelombang masing-masing spektrum warna. Warnanya yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kelima, gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Pada saat gerhana matahari terjadi, sebuah sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus, karena pada saat gerhana cahaya matahari akan merambat ke segala arah dan membentuk sebuah bayangan serta cahaya matahari juga masih bisa sampai ke bumi. Kesimpulannya, sifat-sifat cahaya tanpa kita sadari ada di kehidupan kita seperti cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Sifat-sifat cahaya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita seperti saat kita bercermin, pembuatan teleskop, menara ruangan yang gelap, dan masih banyak lagi. Contoh pemanfaatan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua penggunaan cahaya tersebut tidak terlepas dari rutinitas kita sehari-hari. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau perbuatan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.